Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Sako Junhaya dapat menjumpai Anda kembali di Indonews TV. Di daerah Galur terdapat berbagai jenis peninggalan dari Belanda. Hari ini saya sedang berada di rumah peninggalan Belanda. Tempat ini sangat bersejarah karena merupakan rumah dari peninggalan Belanda. Rumah ini milik Bapak Sunartejo yang sekarang ditempati oleh Bapak Jamal, keponakan dari Bapak Sunartejo. Untuk informasi lengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Rumah peninggalan Belanda terletak di RT 55 RW 27 Dusun 14 Kempleng Karangsewu Galur Kulon Progo. Sebelumnya rumah tersebut adalah bekas rumah dinas pegawai pabrik gula Sewu Galur. Rumah ini dulu milik Bapak Cokro. Beliau membeli rumah dan lahan di daerah Sewu Galur dari seorang Jepang dengan harga Rp30. Lalu diturunkan kepada anak-anaknya. Salah satunya rumah di Sewu Galur ini milik Bapak Sunartejo yang sekarang turun dan dikelola oleh keponakannya Bapak Jamal. Bangunan sisa peninggalan kolonial memiliki karakteristik khas seperti bata berlepa dengan ukuran yang cukup besar dan tinggi, yang dilengkapi dengan pintu dan jendela yang berukuran cukup besar dan tinggi. Bangunan kolonial tersebut juga dikenal sebagai bangunan Indis. Bangunan ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Bangunan bergaya Indis yaitu fasad simetris, dinding kokoh dan tebal, pencahayaan dan pengawasan cukup baik melalui pintu yang lebar, jendela yang besar, tinggi dan luas, dan plafon yang tinggi. Di depan bangunan terdapat teras terbuka dengan dua pilar berbentuk persegi dan atapnya berbentuk segitiga. Di atas pintu dan jendela terdapat hiasan berupa lengkungan dari kayu dan kaca. Kaca pada zaman Belanda berbeda. Kaca tersebut terdapat gelombang. Lantai berupa plesteran semen dan langit-langit berupa anyaman bambu. Rumah tersebut juga terdapat sepen, yaitu antara gudang, dapur, kamar mandi, dan WC dalam satu garis lurus. Di samping rumah terdapat paviliun. Paviliun itu seperti rumah samping yang dibuat karena pada waktu Belanda tidak boleh sembarang orang masuk dalam rumah induk atau rumah pokok. Orang tersebut harus melewati samping atau paviliun. Rumah Belanda mengalami perubahan karena gempa. Atap tersebut roboh, sehingga bangunan menjadi lebih pendek dari awal membeli. Untuk bagian yang lain tidak mengalami perubahan, hanya atap saja yang lebih pendek. Rumah peninggalan Belanda penting karena warisan budaya sebagai peninggalan sejarah yang harus dijaga dan dilindungi. Hal tersebut karena semua peninggalan sejarah bermanfaat bagi masyarakat. Setelah kita mengetahui masih adanya peninggalan Belanda, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah di sekitar tempat tinggal. Hal tersebut juga sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang. Untuk melestarikan bangunan bersejarah tersebut, kita dapat merawat dan memelihara peninggalan sejarah supaya tidak rusak, dengan cara menjaga kebersihan dan tidak mencoret-coret tembok. Sekarang saya sudah berada bersama keponakan dari pemilik rumah tersebut. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Jamal. Ibu sudah berapa lama tinggal di sini? 7 tahun. Apa yang terkesan dari rumah Belanda ini, Bu? Yang suka bedanya itu kalau bersih-bersih, lama, sukanya kalau dikunjungi orang yang suka cagar budaya. Dan murid-murid SMA senangnya itu banyak yang ingin tahu rumah cagar budaya. Menurut Ibu, bagaimana cara melestarikan tempat-tempat bersejarah? Kalau bisa ya hanya dibersihi, melestarikan cagar budaya. Baik, Bu, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Sako Junhaya melaporkan untuk Indonews TV.